Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riharatu Nafi, NIM 18042192, mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan KKL mengenai keamanan SPBE Kota Pekanbaru dalam pemenuhan tugas mata kuliah Governasi Digital yang diampu oleh dosen Bapak I.I. Permana STMT. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan SPBE Kota Pekanbaru. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa e-governance atau sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa kita singkat sebagai SPBE adalah sebuah konsep yang dilakukan oleh institusi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, ada masalah yang terus terjadi terkait dengan perkembangan SPBE ini, yaitu dari segi keamanannya. Pada sektor keamanan, pemerintah harus menyiapkan keamanan yang tentu benar-benar aman dalam rangka menjadi fokus dalam melakukan penerapan pelayanan sektor keamanan dan keamanan publik. Nah, karena dalam SPBE ini tentu banyak informasi yang dikelola dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Dibutuhkan penataan serius tentang bagaimana kondisi aman dalam pengembangan dan penerapan SPBE ini sendiri. Pengembangan informasi dan teknologi yang begitu cepat tentu mempermudah SPBE ini dilakukan. IT yang sudah mudah diakses bisa digunakan untuk mempermudah proses penyediaan secara efektif, efisien, cepat, dan tepat. Nah, dengan harapan ini, maka pemerintah harus dapat meningkatkan layanan dengan transparansi, mengurangi biaya administrasi, meningkatkan penciptaan kebijakan publik yang lebih demokratis dan bisa diterima oleh publik. Nah, salah satu aspek yang penting dalam implementasi SPBE ini adalah tadi sektor keamanan. Dengan banyaknya sensitivitas tadi, maka pentingnya lah pemerintah untuk menjaga keamanan informasi dan data masyarakat tentunya. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya adalah bagaimana keamanan yang ada di SPBE Kota Pekanbaru. Manfaat. Oke, selanjutnya yaitu keamanan menurut Buzan dan Hassen adalah upaya untuk mengamankan sesuatu, apakah itu negara, individu, kelompok, etnik, lingkungan hidup, dan bahkan keberlangsungan planet bumi itu sendiri. Pernyataan yang kedua, apakah juga menyertakan ancaman datang dari dalam serta ancaman dari luar. Nah, sementara SPBE sendiri adalah singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nah, terus keamanan SPBE itu apa sih? Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Manajemen keamanan SPBE harus dilakukan. Nah, manajemen keamanan SPBE adalah serangkaian proses yang mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang terus berkualitas. Nah, Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru sendiri terdiri dari 10 kementerian atau lembaga, 19 badan layanan publik atau BUMN atau BUMD, swasta, profesi, dan perbankan. 1 pemerintahan Provinsi Riau, 11 pemerintah Kota Pekanbaru, dengan jumlah 138 layanan kementerian atau lembaga, 103 lembaga DPM, PTSP, 25 layanan di Dukcapil, dan totalnya 266. 90 termasuk loket layanan. Nah, faktor pendorong pentingnya penerapan keamanan e-government adalah masalah perlindungan data dan informasi. Tentu teman-teman tahu bahwa di dalam SPBE ini banyak data dan informasi masyarakat yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Nah, peningkatan kualitas layanan, pengembangan teknologi cloud, dan sebagainya. Sementara hal-hal yang masih menjadi kendala untuk proses keamanan tadi, yaitu meliputi regulasi, tata kelola, dan informasi, ketahanan sistem saat ini. Dan baru-baru ini juga
kan pemerintah Indonesia dihebohkan dengan adanya hacker Bjorka yang mengobrak-abrik data dari pemerintah sendiri gitu. Nah, itu juga cerminan kenapa keamanan SPBE ini sangat penting tadi, karena kemudahan ya, sangat mudah untuk mengaksesnya tadi. Nah, untuk sebagai penyandang mal pelayanan publik terbaik nasional. Jadi, teman-teman perlu ketahui bahwa mal pelayanan publik Kota Pekanbaru mendapatkan penghargaan sebagai mal pelayanan terbaik nasional. Nah, makanya Kota Pekanbaru harus menyiapkan sistem keamanan yang bermutu sehingga terjamin keamanan dalam proses pelayanan. Dalam mewujudkan SPBE ini, pemerintah Pekanbaru sudah melakukan berbagai inovasi. Nah, yang pertama ada namanya Pekanbaru Learning Center, yang kedua ada Smart Tech, yang kedua ada Klik BPP. Nah, Klik BPP ini klinik inovasi dan klik Litbangan gitu. Jadi teman-teman yang Kota Pekanbaru silahkan komen di bawah kalau ada yang merasa sudah melakukan layanan ini atau merasakan inovasi lain ini. Selanjutnya yaitu kenali aksi Dukcapil. Nah, ini kerjasama pelayanan keliling, akta pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk Dukcapil. Jadi kinerja pemerintah Kota Baru semakin mudah, harusnya data dan informasi semakin cepat gitu, dan didukung juga dengan keamanan yang semakin membaik dan bagus. Nah, selain inovasi tersebut, ada inovasi unggulan yang juga diterapkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Contohnya Membara, yaitu membaca buku bersuara. Yang kedua, Si Penduduk, sistem informasi pelayanan terpadu kependudukan. Yang ketiga, Smart Rescue, yaitu tanggap darurat pemadam kebakaran. Nah, ini juga salah satunya. Selanjutnya, disinfektan otomatis pada Transmetro Pekanbaru. Ini merupakan inovasi yang ada karena di 2020 tempat terjadi COVID-19 gitu. Jadi pemerintah Kota Pekanbaru dengan cepat tanggap melakukan sebuah inovasi. Selanjutnya itu Smart Lighting, e-Respon Pekanbaru Enforcement Center atau PIC. Nah, selanjutnya itu ada mal pelayanan publik. MPP dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Sehingga berbagai jenis pelayanan pada suatu tempat, penyederhanaan prosedur, serta integrasi pelayanan pada mal pelayanan publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, ini penting ya teman-teman, agar masyarakat itu memiliki kepercayaan terhadap pemerintahnya dalam melakukan sebuah kebijakan, keputusan ataupun solusi dalam persoalan yang terjadi. Jadi ketika masyarakat sudah percaya kepada pemerintahnya, khusus untuk masalah pelayanan di sini, maka kerja pemerintah akan juga lebih mudah seperti itu. Nah, metode dalam penulisan ini yaitu deskriptif. Ada lakukan observasi dengan cara. Nah, selanjutnya berarti pemerintah Kota Pekanbaru telah banyak melakukan inovasi dalam meningkatkan SPBE-nya. Terdapat banyak sekali inovasi yang sudah berdampak dalam implementasinya dan sudah baik terbukti dengan Kota Pekanbaru yang meraih penghargaan menjadi mal pelayanan publik terbaik tingkat nasional. Ini perlu dicontoh oleh pemerintah setempat gitu. Contohnya di tempat kita yaitu di mal pelayanan publik Kota Padang. Mulai dari tata letaknya, tata kelolanya, sistemnya, pelayanannya perlu ditiru ya gitu, sehingga semakin membaik lagi. Nah, semoga SPBE Kota Pekanbaru bisa mempertahankan dan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan agar lebih digital lagi, sehingga lebih memudahkan Kota Pekanbaru dan juga masyarakat. Sekian saya dapat sampaikan, mohon maaf sekali karena banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iip ya selaku dosen mengampu, pada teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.